Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang komitmen untuk mencapai masa depan. Komitmen untuk meraih masa depan. Saudara, berbicara tentang masa depan, saya percaya setiap kita rindu kita mencapai atau menggapai masa depan yang lebih baik. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang jaminan Tuhan, di mana kita sudah belajar bahwa kepada Yakub Tuhan memberi jaminan. Itu mulai di ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Di dalam Kejadian pasal 28 ini saudara, kita sudah belajar bagaimana Yakub dalam keadaan situasi yang serba tidak jelas, karena dia sedang lari dari Esau abangnya, karena Esau ingin membunuh dia atas penipuan mendapatkan hak kesulungan itu. Bayangkan saudara, dia harus lari, melarikan diri, padahal mama bapaknya sudah tua dan dia tidak akan melihat mereka lagi waktu mereka masa tuanya, waktu mereka mati. Dan dia lari ke tempat ketujuan yang sebenarnya belum pasti. Artinya waktu itu situasi dan keadaan kehidupan Yakub begitu tidak jelasnya saudara, begitu membingungkan. Di belakang ada bahaya, di depan ada sesuatu yang ada ketidakpastian, belum ada satu kepastian di depan. Nah, dalam situasi yang demikian, kita sudah belajar dalam video sebelumnya saudara bahwa Allah memberi jaminan bagi Yakub. Kalau dalam kebingungan yang dialami Yakub, Tuhan memberi jaminan, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah pun mau memberi jaminan atas kehidupan saudara, atas situasi, keadaan kehidupan saudara apapun yang saudara alami. Allah memberi jaminan bagi kehidupan saudara. Jaminan apa itu? Kita sudah belajar jaminan berkat, jaminan keturunan yang diberkati juga untuk mereka jadi berkat, dan kemudian jaminan keamanan. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan, itulah yang dijamin oleh Tuhan terhadap kehidupan Yakub di masa depan. Sekalipun hari itu semuanya serba tidak pasti, tetapi untuk ke depan Tuhan berjanji, Tuhan memberi jaminan kepada Yakub bahwa Tuhan akan memberkati dia dengan berkat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati keturunannya supaya keturunannya diberkati dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan Tuhan menjamin kehidupan
Yakub juga ada dalam keamanan, padahal waktu itu dia sedang diancam bahaya. Tetapi Tuhan menjamin keamanan. Jadi jaminan Tuhan bagi dia adalah jaminan berkat, jaminan keturunan yang diberkati, dan jaminan berkat, dan jaminan keamanan. Itu yang Tuhan janjikan. Itu jaminan yang diberi oleh Tuhan kepada Yakub. Nah, lalu kemudian di dalam video ini, saudara, yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana Yakub meraih jaminan itu yang Tuhan jaminkan bagi dia terjadi di masa depan. Artinya bagaimana Yakub meraih masa depan yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Dengar saudara, saya percaya bahwa bagi setiap kita Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Tuhan telah mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi saya dan bagi saudara. Dia berkata bahwa rancangan-rancangannya luar biasa bagi setiap kita. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan penuh harapan. Itulah yang dirancang Tuhan. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu adalah berkat keturunan dan berkat keamanan. Keturunannya diberkati dan dia diberi keamanan, keturunannya juga diberi keamanan. Itu yang Tuhan janjikan di masa depan. Nah, sekarang bagaimana Yakub pada akhirnya meraih semua janji-janji Tuhan tersebut untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara, untuk kita pun meraih masa depan yang baik yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Saudara rindu hari depan yang lebih baik? Saudara rindu mencapai meraih masa depan yang lebih baik yang Tuhan persiapkan bagi saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di pagi hari ini. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Jadi seperti video sebelumnya saya sudah menjelaskan jaminan Tuhan bagi Yakub, yaitu jaminan berkat, jaminan keturunan yang diberkati, dan jaminan keamanan. Itulah yang Tuhan beri, jaminan yang Tuhan nyatakan bagi Yakub ini mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-18, saudara. Dan saya percaya atas seluruh kehidupan kita
Allah menjamin hidup kita. Allah telah memberikan jaminan bagi setiap hidup kita. Di masa depan Dia telah persiapkan yang terbaik bagi kita. Masa depan yang terbaik, hari depan yang terbaik, Allah telah persiapkan bagi kita. Berkat-berkat, keturunan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan mereka akan memberkati banyak orang. Allah sudah persiapkan itu. Jaminan keamanan, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan tidak meninggalkan umat-umatnya. Allah telah menjanjikan itu semua, saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kepada setiap orang sebenarnya Allah sudah mempersiapkan rancangan yang terbaik, apakah semua orang akan mengalami rancangan Tuhan di dalam hidupnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi saya dan saudara, apakah setiap kita akan mengalami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu saja tidak, saudara. Tetapi orang-orang yang mau rindu meraih janji atau rancangan yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia, orang itulah yang akan mengalami janji dan rancangan Tuhan itu. Jadi saudara, saat ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita rindu, berkomitmen untuk meraih apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita? Dia telah persiapkan yang terbaik, tapi belum tentu saudara akan mengalami yang terbaik. Tergantung bagaimana saudara meraih rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan di dalam kehidupan saudara. Nah, itu yang saya ingin kita lihat. Apakah rancangan-rancangan Tuhan tadi digenapi dalam hidup Yakub? Semua digenapi, saudara. Tuhan berkata bahwa tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tergenapi. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya, dan keturunanmu akan diberkati. Apakah tergenapi? Tergenapi. Dan kemudian jaminan Tuhan tentang keamanan. Tuhan melindungi, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan menyertai. Apakah tergenapi? Tergenapi. Perjalanan Yakub ke rumah Laban pamannya, semua berjalan dengan baik, dan dia mendapatkan istri di sana. Dan ketika tiba waktunya dia pulang. Waktu itu sebenarnya begitu ketakutannya Yakub. Dia takut Esau masih dendam kepada dia. Tetapi malah Esau datang menghampiri dia, merangkul dia ketika Yakub ini pulang ke rumah ayahnya, saudara. Nah, betapa luar biasa campur tangan Tuhan sehingga Yakub mengalami perlindungan Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Yakub juga mengalami anak-anaknya, keturunannya diberkati luar biasa. Dan Yakub juga mengalami berkat yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi semua yang dijanjikan oleh Allah itu tergenapi di dalam kehidupan Yakub. Pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana sehingga Yakub mengalami apa yang telah Tuhan persiapkan bagi dia? Kita lihat, saudara, alasannya. Itu yang saya ingin kita belajar di pagi hari ini. Alasannya itu ada di ayat 20, saudara. Di mana di sana dikatakan, lalu bernasarlah Yakub. Jadi Yakub bernasar ketika dia dengar jaminan Tuhan, ketika dia dengar apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia di masa depan. Akhirnya dia bernasar atau membuat satu komitmen, saudara. Apa yang dia nasarkan? Yang pertama, dia berkata begini, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka yang pertama yang dia komitmenkan, Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi komitmen Yakub yang pertama, saudara, sehingga pada akhirnya dia mencapai dan meraih semua yang sudah Tuhan janjikan bagi dia. Dia berkomitmen, dia bernasar bahwa Tuhanlah Allahnya. Jadi dia punya nasar untuk Tuhan, bahwa satu-satunya Tuhan yang dia sembah adalah Allah. Dia menjadikan Tuhan yang berotoritas dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan sebagai Allah yang mengatur kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang mengatur segala sesuatu di dalam hidupnya, saudara.
Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu melihat rancangan-rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara, maka saudara harus punya komitmen bahwa Tuhanlah Allah yang saudara sembah, dan saudara hanya akan menyembah Dia. Saudara akan serahkan hidup saudara kepada Dia. Saudara akan berjalan sesuai dengan kehendaknya, dan saudara percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya. Dia berkata, Tuhanlah yang menjadi Allahku. Artinya Tuhan yang mengatur hidupku, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berkuasa atas kehidupanku. Saudara, itu yang pertama. Kalau saya dan saudara rindu rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, kita harus punya komitmen yang kuat terhadap Tuhan. Kita menyembah Dia, kita mengiring Dia. Dialah Tuhan kita, Dialah Allah kita, Dia yang berkuasa, Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Saat ini saudara, apakah Tuhan yang mengatur kehidupan saudara? Apakah Tuhan yang berotoritas atas kehidupan saudara? Apakah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan saudara? Kalau Dia yang kita jadikan jadi Tuhan yang mengatur hidup kita, maka kehendaknya lah yang kita kerjakan, kehendaknya lah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah itu menjadi kenyataan dalam hari-hari kehidupan kita? Dengar saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara rindu melihat Tuhan menggenapi rancangan-rancangannya atas kehidupan kita, maka hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang berkomitmen terhadap Tuhan sebagai Allah kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia, kita serahkan kehendaknya yang terjadi, Dia yang mengatur, Dia yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Itu yang pertama, sehingga akhirnya Yakub meraih janji Tuhan, dan saudara pun akan meraih janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Lalu yang kedua saudara, kalau yang pertama Yakub ini punya komitmen terhadap Tuhan. Kalau yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-22, dia berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Itu nasarnya yang kedua saudara, yaitu tentang rumah Allah. Jadi dia berkomitmen untuk rumah Allah, dia berkomitmen untuk rumah Tuhan. Bahwa di tempat itu, di Betel itu, batu yang dia dirikan untuk sementara sebagai tugu itu, dia berkomitmen bahwa itu akan menjadi rumah Allah. Jadi ada komitmen Yakub tentang berdirinya rumah Allah. Sebagai aplikasinya bagi kita hari ini saudara, komitmen kita terhadap pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, itulah sebagai aplikasinya terhadap kehidupan kita di zaman perjanjian baru ini. Bahwa kalau pada waktu itu Yakub punya komitmen untuk rumah Allah, sekarang komitmen kita adalah untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, karena rumah Tuhan adalah tubuh Kristus. Rumah Tuhan yang sesungguhnya sekarang adalah tubuh Kristus. Pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana di sana ada jiwa-jiwa yang terdiri dari tubuh Kristus. Nah, apa saja yang perlu kita diperhatikan di sana? Ya, di sana ada pembangunan rumah Tuhan, pembangunan rumah ibadah, di sana ada pengembangan penginjilan, di sana ada pelayanan-pelayanan tertentu dan sebagainya. Artinya apa saudara? Kita punya komitmen untuk pelayanan, pengembangan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah untuk zaman dan konteks kita ini saudara. Apa yang peran saudara sudah kerjakan? Peran saudara apa yang sudah kerjakan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan? Saudara, di masa pandemi saya begitu bingung karena saya biasanya begitu sibuk melakukan banyak hal. Tetapi di masa pandemi saya bingung karena tidak tahu melakukan apa dan tidak bisa juga melakukan apa-apa. Tetapi saya tidak mau menyerah, sehingga akhirnya saya membuat channel ini saudara. Mulai pada saat corona, pada awal-awal corona itu saya mulai, dan kemudian juga renungan pagi juga saya mulai saudara. Dan ternyata akhirnya bisa memberkati ribuan orang.
Akhirnya saya berbuat, saya tidak mau stop, saya tidak mau berhenti, saya mau terus berbuat untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Saudara, apa yang saudara lakukan hari ini untuk pengembangan pekerjaan Tuhan? Ada banyak hal yang bisa saudara lakukan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Misalnya mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dikerjakan, pelayanan-pelayanan secara online seperti ini. Kalau saudara mau mendukung, silakan. Mari kita mengambil bagian kita bersama, saudara, untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Komitmen untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita rindu masa depan yang Tuhan sudah persiapkan itu digenapi dalam hidup kita, maka berkomitmenlah untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara untuk pekerjaan Tuhan. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Mungkin saudara tidak bisa pergi menginjil, tetapi saudara bisa menopang, saudara bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan penginjilan melalui media sosial misalnya. Ada begitu banyak usaha hamba-hamba Tuhan, perjuangan hamba-hamba Tuhan untuk mendukung penginjilan. Mari lakukan untuk berbuat, untuk menginjil. Mari lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Dukung hamba-hamba Tuhan yang terus memberitakan Injil, terus memberitakan Injil. Atau mungkin saudara berpartisipasi untuk pembangunan rumah ibadah. Silakan. Berbuatlah, buat komitmen saudara untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian saudara, komitmen dari Yakub yang ketiga adalah di ayat yang ke-22. Masih di ayat 22 dia berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Komitmennya yang ketiga adalah komitmen tentang persepuluhan. Dia berkata bahwa berkat apapun yang Tuhan akan berikan kepadaku, aku akan persembahkan 1/10 kepada Tuhan. Jadi saudara, komitmennya yang ketiga adalah komitmen tentang persepuluhan. Itu yang menjadi komitmen dari Yakub ini, sehingga akhirnya apa yang Tuhan sudah persiapkan, apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan Yakub, semuanya tergenapi. Karena Yakub pun berkomitmen, Yakub pun berjuang bagaimana supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan itu digenapi di dalam kehidupannya, di mana dia berkomitmen. Yang pertama, berkomitmen terhadap Tuhan, bahwa Tuhanlah Allah dia, Allahnya. Lalu kedua, komitmen terhadap pekerjaan Tuhan. Bagi kita hari ini, di mana pada waktu itu Yakub berkomitmen untuk rumah Tuhan. Lalu yang terakhir, berkomitmen tentang persepuluhan. Saudara rindu rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Mari berkomitmenlah. Buat nasar saudara, buat komitmen saudara, bahwa saya harus menyembah Tuhan. Tuhan satu-satunya yang terutama, yang kuutamakan, yang kusembah. Aku akan konsisten untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Aku akan konsisten dalam ibadahku untuk menyembah Tuhan dan sebagainya. Itu komitmen terhadap Tuhan. Lalu kemudian komitmen buat pekerjaan Tuhan hari ini. Mungkin saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan melalui media sosial. Mungkin saudara bisa membantu pekerjaan pembangunan rumah ibadah dan sebagainya dan sebagainya. Komitmen terhadap pekerjaan Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara adalah komitmen tentang persepuluhan, bahwa setiap berkat yang Tuhan beri akan dikembalikan 10 kali lipat kepada Tuhan. Hari ini, sudahkah ketiga komitmen ini saudara lakukan? Kalau saudara rindu hari depan yang lebih baik, mari saudara lakukan, praktekkan, buat nasar saudara, buat komitmen saudara untuk melakukan ketiga hal ini. Maka saudara akan melihat rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sudah merenungkan firman Tuhan, di mana Tuhan merancang dan mempersiapkan masa depan yang terbaik, hari depan yang terbaik bagi setiap kita. Bagaimana supaya kita raih hari depan yang terbaik? Punyalah komitmen dalam ibadah saudara terhadap Tuhan. Yang kedua, punyalah komitmen terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, punyalah komitmen terhadap pengembalian milik Tuhan atau persepuluhan. Maka saudara akan melihat rancangan-rancangan Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Dan mari saudara, untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan, mari kita buat komitmen kita
supaya apa yang Tuhan janjikan, rancangkan, digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara. Namun sebelumnya saudara, saya rindu saudara ambil komitmen untuk saudara melakukan apa yang telah kita belajar hari ini. Komitmen untuk Tuhan, komitmen untuk pekerjaan Tuhan, komitmen untuk mengembalikan milik Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan.
Berkati para petani. Mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik, untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran.
Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anakmu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anakmu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tanganmu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anakmu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anakmu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anakmu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anakmu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anakmu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara, mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anakmu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan.
angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami. Berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri. Berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri. Berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.